Bentar bang. Anjay. Hai guys. Hai. 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 Halo. Hello. Hai. Anjir gitu loh. Anjir gitu loh. Anjir. Nyir gitu kan. Halo Pak. Halo. Oke Pak, jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana keluh kesah Bapak pada saat mengajar di masa pandemi ini? Pertama, kalau dilihat dari dari segi teknis gitu ya, penggunaan teknologi gitu ya, dalam masa pandemi ini sistem yang digunakan itu kan menggunakan sistem daring ya. Daring itu artinya pembelajaran yang bisa dilakukan oleh siswa terhadap lembaga itu lewat jarak jauh gitu ya. Jadi hambatannya ya, yang pertama itu adalah susah artinya melihat bagaimana kemandirian siswa di dalam mengikuti kegiatan pendidikan ya di sekolah. Nah itu terutama. Tetapi meskipun seperti itu, ada hal-hal yang sudah dikerjakan oleh sekolah di masa pandemi ini. Adalah yang pertama itu adalah komunikasi dengan orang tua ya, berupa pemanggilan orang tua siswa ke sekolah, bagaimana keadaan mereka, orang tua dengan siswanya di rumah, apakah ada hambatan-hambatan. Nah itu sekolah juga atau lembaga juga tahu hambatan-hambatan yang dilakukan atau yang dialami oleh orang tua di rumah di saat siswanya mengikuti pendidikan daring. Jadi informasi itu perlu dilakukan oleh sekolah sehingga pemikiran-pemikiran yang selalu negatif terhadap siswa belajar di rumah itu akan bisa diatasi ya. Nah hambatan yang pertama tadi Bapak katakan bahwa sulitnya mengontrol bagaimana anak-anak bisa mandiri belajar di rumah. Nah kemudian yang kedua, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh siswa di dalam mengikuti pelajaran daring di rumah adalah mengikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan di awal sebelum pembelajaran daring, bahwa kegiatan itu ada aturannya ya, seperti selalu mengikuti protokol kesehatan, itu penting sekali. Dan himbauan itu juga sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi tetap fokusnya adalah bagaimana mengedukasi siswa atau orang tua untuk mengikuti protokol kesehatan dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah kemudian yang ketiga yang perlu dilakukan oleh guru terhadap siswanya apabila ada hambatan, itu juga perlu strategi khusus yang diterapkan oleh guru, karena Merdeka Belajar itu adalah bagaimana guru bisa kreatif untuk melakukan strategi mengajar terhadap siswanya, sehingga meskipun dalam pandemi ini anak-anak itu masih tetap juga bisa belajar ya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat adalah hambatannya adalah susahnya mengontrol anak-anak apabila ada putus jaringan. Barangkali ini adalah salah satu hal penting yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Tidak mesti anak-anak itu tidak bisa mengumpulkan tugas karena dia malas ya, tetapi juga karena hambatan-hambatan secara teknis ya, seperti misalnya di kampungnya tidak ada sinyal seperti itu ya, sehingga itu merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan kepada guru-guru. Bagaimana caranya? Apakah salah satunya solusinya adalah dengan memanggil ke sekolah yang mengikuti atau menyelesaikan tugas maupun ulangan yang belum siswa lakukan ya. Jadi seperti itu. Keluh kesah. Oh, duit saya makin berkurang. Kuota saya 4 kali lipat. Walaupun ada kuota Kemendikbud, tapi itu tetap kurang untuk saya. Mungkin itu juga akan menjadi problematika untuk semua siswa. Terutama Mobile Legend, akun Mobile Legend saya, PUBG saya, dan akun-akun game online saya lainnya. Yang pasti pertama, karena kalian kan online, jadi agak susah ibu untuk bisa memantau kalian masing-masing, dan kalian sendiri juga pastinya
Ya kalian kan udah masa-masa SMA nih, harusnya jujur sih ya. Kalau misalnya mengerjakan sesuatu, jadi guru kan percaya aja sama kalian. Kalau untuk ibu pribadi sih kesulitannya cuma untuk memantau kalian aja gitu sih. Next question. Tipe murid seperti apa yang Miss kurang sukai pada saat pembelajaran daring? Yang hanya nampang muka, absensi nggak pernah, tapi minta nilai gede. You go away, oke? Go away. Tidak akan saya kasih nilai bagus. Oke. Kalau daring, tipe murid yang males. Nah, itu satu, karena kalau misalnya guru itu udah kasih tugas, tapi kaliannya yang kayaknya, aduh nanti aja deh kerjainnya, karena numpuk-numpuk, nanti kalian kalau udah ditegur sama gurunya, nyalain gurunya, kok banyak banget tugasnya ibu, gitu. Padahal kan bukan salah gurunya, itu kan salah kalian sendiri. Ya, itu sih. Ada beberapa tipe anak-anak menurut Bapak ya. Yang pertama adalah anak-anak yang memang betul-betul bertanggung jawab ya. Kemudian yang kedua adalah anak-anak yang memang betul-betul malas ya, karena tipe yang kedua ini selalu dimanfaatkan oleh siswa di pelajaran daring ini. Kalau anak-anak yang pertama tipe mandiri, tidak masalah sebenarnya. Jadi apapun tugasnya yang diberikan oleh sekolah, dia pasti akan bisa mengerjakannya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Ya. Kemudian yang kedua tadi yang malas ini, tentunya dia akan sering mengulur waktu. Apabila ada tugas atau ulangan, dia akan selalu berusaha tidak. Karena toh juga nanti akan siswa tersebut akan juga bisa naik kelas dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut meskipun dalam pembelajaran pandemi ya, tetap juga menjadi perhitungan apabila siswa tersebut tidak mengerjakan tugas ya. Nah, Bapak tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada siswa SMA Negeri 2 Kutai Selatan ya, karena Bapak ingin anak-anak meskipun dalam pandemi ini menginginkan anak-anak selalu mengedepankan kemandirian ya. Karena kita selalu berpedoman bahwa meskipun pandemi ini tetap kita harus berpikir secara positif bahwa dengan pandemi ini kita akan bisa melaluinya ya, melaluinya dengan cara tentunya hal-hal yang positif ya. Nah, itu yang menyebabkan sampai sekarang meskipun pandemi ini belum selesai, jadi tetap Bapak mengingatkan kepada siswa untuk selalu berusaha ya semampu kita untuk bisa mengikuti pelajaran di sekolah ya, karena sekolah juga tetap menginginkan kepada anak-anak supaya tetap sehat, itu yang pertama ya. Mudah-mudahan nanti siswa kita di SMA Negeri 2 Kutai Selatan ya tetap sehat sampai nanti juga ada pertemuan tatap muka, dan itu pun nanti akan ada sosialisasi dulu terhadap siswanya, sehingga PTM nanti yang akan dilaksanakan rencananya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Apakah ada hal baru yang Miss dapatkan selama proses pembelajaran secara daring ini? Hal baru adalah seperti contohnya yang saya tahu, ternyata karakter siswa itu tidak sepenuhnya terlihat jika itu pembelajaran online seperti itu. Jadi kalau pembelajaran secara tatap muka itu lebih kelihatan karakteristiknya, sikapnya dan lain sebagainya. Keaktifannya pun juga sebagai nilai plus untuk saya. Ikut seminar-seminar kayak misalnya pembaruan untuk pembelajaran daring yang nantinya ibu akan bagi buat kalian sih. Banyak ya. Yang pertama itu guru-guru bisa memaksimalkan mengikuti perkembangan zaman tentang penggunaan IT ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, informasi lebih mudah kepada siswa. Kemudian yang ketiga, bisa mengambil konten-konten yang diperlukan dalam penggunaan pembelajaran di sekolah ya, lebih mudah gitu ya. Perbedaan apa yang Ibu rasakan saat mengajar secara daring dan mengajar secara langsung tatap muka dengan siswa? Oh, itu tentu banyak bedanya. Kalau misalnya secara daring ya itu ibu nggak bisa mantau kalian bisa sampai mana, kelemahan dan kelebihan pribadi kalian masing-masing kan ibu nggak tahu. Terutama dari sifat-sifat yang ingin ibu bentuk, karena kan tidak selalu hanya materi kan enggak. Pastilah dari sikap pribadi, attitude kalian.
Nah, terus kalau misalnya selama pembelajaran secara langsung, nah itu lebih asik sih. Jadi kan ibu bisa tahu karakter kalian masing-masing. Jadi nggak bisa ibu samain semua sama rata gitu. Jelas perbedaannya itu yang pertama, tidak bisa menggantikan apapun itu peran guru dengan tatap muka ya. Tidak bisa yang menggantikan itu ya. Kalau toh misalnya nanti ada penggunaan tatap muka, penggunaan teknologi secara Zoom gitu misalnya, itu adalah hanya sebagian kecil ya, tetapi tatap muka secara langsung itu tidak bisa menggantikan guru ya. Nah, yang bisa kita lihat sekarang ini ya, tentunya sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa ya, kalau penggunaan daring ini, karena kepengawasan terhadap siswa tersebut tidak bisa secara personal ya, seperti itu ya. Keluasan saya berekspresi, bereksplorasi mengenai materi pembelajaran dan juga meningkatkan keaktifan siswa, khususnya bagi yang jarang banget, yang cuman diam-diam aja, yang cuman manggut-manggut aja gitu kan, udah kayak boneka di mobil itu, tahu nggak sih boneka di mobil tuh cuman anggo gitu doang. Nah, kalau seandainya pembelajaran daring, saya nggak bisa tuh meningkatkan mereka, keaktifannya nggak bisa saya lihat. Tapi kalau seandainya di dalam kelas yang manggut-manggut aja tuh tiba-tiba bisa bicara gitu. Bicara lebih baik ya guys. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai para siswa yang sering tidak mengumpulkan tugas nih, khususnya di masa pandemi? Menurut Bapak ya tetap itu sesuai dengan aturan ya, tetap sesuaikan dengan prosedur ya dalam memberikan nilai. Kalau misalnya dia tidak mengerjakan tugas, harus dituntut ya, tidak asal cuma-cuma memberikan nilai. Meskipun tujuan dari pendidikan masa pandemi ini adalah kesehatan siswa, tetapi tugas itu harus dituntut bagi semua guru untuk berusaha mengerjakannya ya, sehingga nilai yang didapat itu sesuai dengan prosedur, seperti itu ya. Sering tidak mengumpulkan tugas. Oh, kalau saya mah teror setiap hari. Udah kayak orang tua siswa saya kayaknya. Apakah saya harus mengangkat semua anak itu menjadi anak saya? Saya harus bangunkan setiap pagi untuk mengerjakan tugas? Tidak seperti itu kan? Jadi kalau saya sih konsekuensinya tugasnya double, oke? Tuh pastilah ibu. Justru kita ya sebagai guru yang ngejar kalian, bukan kalian yang ngejar kita. Harusnya kan kebalik ya, kalian yang ngejar kita gitu. Tapi ini karena ya kita sebagai guru memaklumi mungkin keadaan kalian di rumah yang mungkin nggak punya wifi atau mungkin kendalanya di HP. Jadi kita sebagai guru ya memaklumi saja. Jadi jika kalian tidak mengumpulkan tugas, kita sebagai guru tetap mengejar memberikan kalian kenyamanan. Baiknya bagaimana? Jadi dari sisi kalian aja enjoy-nya gimana, yang penting kalian ngumpulin tugas. Kalau ibu pribadi sih gitu. Apa motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa dalam menyikapi pembelajaran di tengah pandemi ini? Jadi Bapak memberikan saran kepada anak-anak semuanya ya, meskipun pandemi ini sangat mempengaruhi semua segi ya, tetapi tetap kita berpikir positif ya, karena manfaat yang bisa kita ambil dari masa pandemi ini sangat banyak ya, terutama yang pertama, berusaha anak-anak semaksimal mungkin itu bisa memanajemen diri dengan baik gitu ya, meskipun anak-anak tidak melihat guru mengajar gitu misalnya. Jadi guru itu sebenarnya ada di dalam diri sendiri ya. Kalau kita mau sukses gitu ya, jadi kita harus berusaha ya, bukan memelihara kemalasan, bukan ya. Tetap berusaha semaksimal mungkin anak bisa melakukan tanggung jawab sebagai siswa, seperti itu. Meskipun nanti ada hambatan-hambatan itu sudah biasa, tetapi tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin. Tetap memanajemen diri dengan baik, karena hari ini, usaha hari ini akan menentukan hari esok ya. Itu ingat kepada anak-anak ya, Bapak sarankan seperti itu dimanapun anak berada, dan anak-anak Bapak semuanya ya, usaha hari ini itu akan menentukan anak-anak bisa nanti sukses ke depannya, karena itu yang menentukan ya, bukan kemalasan.
Motivasi untuk siswa, yang penting kerjakan tugas dengan cepat, tepat waktu. Setelah itu kalian bisa gejar-gejar kaki, main Mobile Legends atau main tanding Mobile Legends sama saya. Motivasi ibu buat kalian, pokoknya ibu minta kalian semangat walaupun masa pandemi. Kasihan orang tua, kalian harus lebih berlatih lagi. Jangan males-malesan, karena belajar di rumah kan otomatis udah di kasur, ya udah PW aja lah, nyaman gitu. Ya itu hindari lah, paling enggak kalau memang ada tugas yang harus diselesaikan, harus kalian buat, motivasi diri untuk lebih maju lagi. Bagaimana harapan Bapak terkait dengan sistem pembelajaran yang akan berlangsung di tahun 2021? Jadi harapan Bapak pertama agar dilakukan pembelajaran tatap muka, itu yang pertama. Ya, kalau toh misalnya nanti pandemi ini tetap masih tidak ada habisnya seperti itu, jadi harus bagaimana caranya menurut Bapak ini tatap muka itu harus dijalankan, tetapi selalu mengingatkan kepada siswanya untuk mengikuti protokol kesehatan, karena itu kunci utama, ya. Jadi seperti itu. Semoga kita bisa tatap muka ya, walaupun harus mengikuti protokol kesehatan. Apakah hasil dari siswa selama pembelajaran daring ini sudah sesuai harapan Bapak? Jadi pembelajaran daring ini sebenarnya tidak sesuai dengan idealis Bapak sebagai seorang guru, ya. Karena Bapak melihat dari segi pengetahuan juga itu semu semua, ya. Bukan berarti semuanya semu, enggak. Memang ada anak-anak yang bertanggung jawab lah, jadi anak disiplin ada, ya. Tapi kayaknya itu kecil kemungkinannya. Artinya 20%-nya itu anak-anak ada yang seperti itu, ya. Tetapi kebanyakan anak-anak mendapatkan pengetahuan itu tidak benar gitu, ya. Ulangan bisa aja copy paste dikirim, ya, ganti nama seperti itu, pasti banyak yang begitu, ya. Kemudian yang kedua, keterampilan juga susah apa yang mengontrolnya, ya. Apakah dia memang betul-betul memiliki kemampuan pengetahuan bagus, kemudian keterampilan juga bagus, itu juga susah mengontrol, ya, karena kita tidak pernah ketemu, tetapi itu lewat penggunaan IT saja, ya, itu juga kurang bisa dinilai dengan benar. Kemudian yang ketiga, susah mengontrol sikap anak-anak, ya. Buktinya kalau ke sekolah dia, ya, juga rambutnya pirang, rambutnya panjang gitu, ya, bahkan ada kumisnya panjang, itu sudah 45% sesuai, sisanya masih perlu ditingkatkan, karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa saya tidak bisa melihat secara langsung bagaimana sih sebenarnya kemampuan siswa itu, seperti itu. Jadi kemampuan sesungguhnya tidak terlihat, seperti itu. Baru berapa persen? Belum full 100%. Dulu pas SMA pernah bolos sama nyontek nggak Pak? Ayo Pak, jujur. jujur, ya. Jujur, Bapak semasa SMA gitu anti terhadap nyontek, itu yang pertama, karena Bapak merasa bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar aturan yang ada di sekolah, ya. Nyontek tidak pernah, kemudian apalagi tadi? Bolos tidak pernah sama sekali, ya. Bapak rajin gitu sekolah. Nah, jadi makanya Bapak jadi guru sekarang, ya. Jadi kalau dulu pernah bolos atau nyontek, itu sekarang jadi guru kayaknya tidak bisa. Artinya apa yang dikatakan oleh Bapak itu nanti pasti tidak akan ada manfaatnya gitu. Jadi masuk kanan keluar kiri, ya. Karena terus terang saja keteladanan itu adalah hal yang penting jadi seorang guru, ya, bukan asal-asalan gitu, ya. Kalau misalnya nanti anak-anak mau jadi guru, kalau waktu SMA itu pernah nyontek gitu misalnya, ya, atau pernah dikasih tahu oleh temannya, karena kamu berpikir pasti yang penting saya dapat nilai besar gitu, ya, entah gimana caranya. Nah, ini akan mempengaruhi anak-anak kalau misalnya jadi guru, ya.
Jadi jangan-jangan nanti muridnya banyak yang bolos-bolos ya, seperti itu. Nah itu takutnya seperti itu, karena itu tadi Bapak katakan ya, tetap kita harus menjadi teladan kalau mau jadi guru. Jadi berusaha melakukan sesuatu atau tanggung jawab sesuatu itu dengan baik ya, dengan benar. Itu tidak mungkinlah Bapak sekarang misalnya ditunjuk sebagai siswa ngurus anak-anak ya, kalau memang dari pengalaman itu tidak ada. Itu bukan suatu kebetulan ya. Bolos atau nyontek? Bolos nggak sengaja pernah. Kalau bolos disengaja nggak pernah. Bolos nggak sengaja itu contohnya sebenarnya saya ada di ruang guru, biasalah ya, anak aktif gitu kayak OSIS gitu kan ya. Sebenarnya saya ada di ruang guru untuk ngurusin kegiatan, tapi saya lupa info ke ketua kelas, jadi hati-hati. Nah setelah saya masuk kelas, ternyata gurunya ada di dalam kelas. Baru saya masuk, jawabannya adalah get out. Oke, diusir, bolos deh. Gitu, bolos nggak sengaja. Lanjut, apalagi pertanyaan selanjutnya? Pernah nyontek gak, Wis? Pernah nyontek? Pernah. Mantap. Pernah dong. Tapi contek saya itu contek pintar, ya kan? Nyontek jangan ketahuan dong. Nyontek itu yang pintar gitu. Nggak usah nyontek itu disembunyiin, ditunjukkan. Contek ada ditunjukkan ya, jangan disembunyikan. Lanjut. Oh. Ini pertanyaannya kayak menjebak ya. Kalau ibu pribadi ya, kalau bolos enggak sih. Kalau SMA ibu nggak pernah ada bolos. Nah, waktu SMP pernah bolos les aja sih. Kalau untuk yang pelajaran enggak lah ya. Terus kalau nyontek selama ibu SMP sampai SMA pernah sekali aja nih ibu nyontek karena nggak pernah belajar. Nggak dapat belajar. Habis itu ibu nyontek, nah akhirnya ketahuan. habis itu ibu nggak berani lagi. Cukup. Kebetulan di kelas juga isinya cuma cewek-cewek doang sih. Bye. Ya, nggak ada intro keluar nih.